Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita masih belajar di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, dengan 3 subtema. 1, keberagaman budaya bangsaku. Kan sebelumnya kita udah belajar bagaimana beragamnya, banyaknya budaya di Indonesia. Baru di subtema 2 itu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Jadi dari keberagaman kita, budaya kita, sosial kita, dan masih banyak lagi, bagaimana cara kita agar tetap menjalin kebersamaan. Dan yang subtema ketiga adalah bersyukur atas keberagaman. Jadi di sini kita akan mensyukuri bagaimana keragaman yang kita miliki. Langsung lanjut saja ya, kita masuk ke pembelajaran di tema 1, muatan IPA. Nah, pada muatan ilmu pengetahuan alam, di sini kita akan mempelajari terjadinya tentang bunyi, sifat bunyi, dan sumber bunyi. Coba kalian perhatikan pada kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu pada 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Jadi secara garis besarnya yang kalian pelajari adalah terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi, dan sumber bunyi. Mari kita pelajari. Di sini kita akan mengetahui apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi, dan benda-benda apa saja yang menghasilkan bunyi. Bunyi adalah segala macam bentuk getaran. Atau coba kalian lihat di situ, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Jadi, bunyi itu adalah berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah masuk di telinga kita. Jadi bunyi itu tadi adalah benda yang bergetar, berasal dari benda yang bergetar. Dari getaran itulah menghasilkan gelombang bunyi. Bunyi yang keras itu berasal dari getaran yang kuat. Sedangkan sebaliknya, bunyi yang lembut atau rendah itu berasal dari getaran yang lemah. Terus, apa itu sumber bunyi? Nah, coba kalian baca lagi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, apa saja sumber bunyi tersebut? Coba kita lihat. Nah, coba kalian lihat gambar tentang alat-alat musik. Alat-alat inilah yang disebut sumber bunyi. Ayo, apa tadi sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar atau benda yang menghasilkan bunyi. Yang pertama, ada saluang. Itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Cara memainkannya adalah saluang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, tiupan tersebut menggetarkan udara di dalam saluang sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ada getaran kan di dalamnya? Yang kedua, ada angklung dari Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Goyangan tersebutlah yang menggetarkan bilah bambu pada angklung sehingga menghasilkan bunyi. Berasal dari getaran juga kan? Keduanya menghasilkan getaran sehingga mengeluarkan bunyi. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, ada kecapi, berasal dari Jawa Barat. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Petikan pada senar kecapi menggetarkan udara di dalam kecapi sehingga menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada apa itu ya? Ada gendang, berasal dari Jawa Barat. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Pukulan tersebut menimbulkan getaran pada kulit gendang dan menggetarkan udara di dalam gendang sehingga menghasilkan bunyi.
Yang terakhir ada rebab dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Rebab dimainkan dengan cara digesek. Gesekan pada kedua senar rebab menggetarkan udara di sekitar, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, ayo. Jadi, kesamaan dari benda-benda tersebut apa? Ya, benar. Benda-benda tadi atau disebut sumber bunyi ya. Karena benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi semua ini itu menghasilkan getaran. Dan getaran itulah yang akan menghasilkan bunyi. Jadi sesuaikan dengan pengertian bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Selanjutnya, di sini masih Ibu sediakan ya benda-benda yang menghasilkan bunyi atau yang disebut sumber bunyi. Ada peluit. Nah, cara menghasilkan bunyinya yaitu peluit berbunyi saat ditiup. Tiupan tersebut menggetarkan udara dalam peluit sehingga menghasilkan bunyi. Meja kayu. Permukaan meja kayu dipukul. Pukulan tersebut menggetarkan udara di sekitar permukaan meja sehingga menghasilkan bunyi. Botol plastik berisi kerikil. Botol plastik berisi kerikil digoyangkan. Goyangan tersebut menggetarkan udara dalam botol sehingga menghasilkan bunyi. Kantong plastik. Kantong plastik diremas. Remasan tersebut membuat permukaan kantong plastik saling bergesek dan menggetarkan udara dalam kantong plastik sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir ada karet gelang. Karet gelang dipetik, petikan tersebut menggetarkan udara di sekitar karet gelang sehingga menghasilkan bunyi. Dari benda-benda yang Ibu sebutkan ini ataupun benda sebelumnya, semuanya itu menghasilkan getaran. Getaran yang kemudian menggetarkan udara di sekitar benda tersebut dan pada akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, sudah mengerti tidak kalian mengenai bunyi, sumber bunyi, maupun benda-benda yang menghasilkan bunyi ini bagaimana dia menghasilkan atau cara mengeluarkan bunyi? Yuk kita lanjutkan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, di tema 1 ini, di subtema yang Ibu bahas tadi, yang penting adalah sifat-sifat bunyi. Jadi bagian yang penting yang harus kalian pahami adalah sifat-sifat bunyi. Dan yang sebelumnya juga harus kalian pahami ya. Sifat bunyi itu banyak. Tapi di kelas 4 ini yang akan Ibu bahas lebih jelas adalah 2 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat memerlukan medium. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat merambat memerlukan medium. Ini artinya bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda, media, atau yang disebut dengan medium. Yaitu ada padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Medium yang disebut di sini adalah yang tadi, padat, cair, dan gas. Selanjutnya, sifat bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang atau benda-benda keras di sekelilingnya, sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Kalian tahu tidak apa perbedaan gema dan gaung? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gema itu ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar jelas kan? Sedangkan gaung, contoh kita berteriak di dalam goa. Nah, di sana suara kita tidak terdengar jelas. Yuk kita lanjutkan mengenai percobaan sifat bunyi yang pertama. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tuh, bahwa sifat bunyi itu ada banyak.
yang sudah kalian catat sebelumnya kan pada minggu lalu. Ayo buka kembali catatan kalian mengenai sifat bunyi. Tapi yang Ibu bahas ini adalah cuma 2 sifat bunyi yang harus kalian lebih pahami lebih dalam. Terutama sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi merambat memerlukan medium. Medium tadi ada 3 kan? Padat, gas, dan cair. Nah, di sini Ibu akan melakukan percobaan pada medium atau media gas. Simak baik-baik ya. Eko dan Dondo melakukan percobaan di lapangan dengan berteriak secara bergantian. Kalian bisa lihat di sini laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya adalah perambatan bunyi melalui benda gas. Tujuannya adalah mengetahui media perambatan bunyi. Alat dan bahannya. Lapangan, berdiri bersama teman dengan jarak yang jauh, meminta bantuan teman untuk meneriakkan sebuah kata, mendengarkan dengan mencatat hasilnya. Hasil percobaannya adalah kita dapat mendengar kata yang diteriakkan teman dari jarak yang jauh. Kesimpulannya, bunyi merambat melalui benda gas seperti udara sekitar. Getaran pada sumber bunyi akan menggetarkan udara di sekitar. Getaran tersebut merambat ke segala arah, sehingga bunyi terdengar sampai telinga. Itu sebabnya medium gas bisa menghasilkan bunyi atau merambatkan bunyi. Yuk kita lanjutkan pada medium selanjutnya. Medium apa itu? Medium atau media padat. Simak ya. Cici dan Made melakukan percobaan dengan memanfaatkan barang di sekitar, berupa gelas plastik menjadi sebuah telepon. Bagaimana ya hasil percobaannya? Nama percobaannya adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Mengetahui media perambatan bunyi itu tujuannya. Bahannya 2 gelas plastik, benang kasur 2-3 meter, dan yang ketiga adalah paku. Langkah percobaannya adalah membuat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik, memotong benang kasur menjadi 2-3 meter, memasukkan benang ke dalam gelas melalui lubang kecil di dasar gelas, membuat simpul pada benang agar tidak lepas, mempraktikkan berbicara dengan teman melalui telepon gelas plastik, dan mendengarkan kata-kata yang diucapkan dengan tepat dan mencatat hasilnya. Kita dapat mendengar kata-kata teman melalui telepon gelas plastik. Kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti benang. Getaran pada sumber bunyi akan merambat melalui benang, sehingga bunyi terdengar sampai telinga. Nah, berarti dapat kita simpulkan ya, bahwa benda padat juga dapat merambatkan bunyi. Benda yang terakhir yaitu benda cair. Nah, merambat melalui medium cair itu apakah bisa ya? Kita simak ini. Ale melakukan percobaan di rumah dengan mengetuk ember berisi air lalu mendengarkan bunyinya. Nah, berarti dari percobaan ini, coba kalian simak. Perambatan bunyi melalui benda cair. Jadi, Ale ingin membuktikan apakah benda cair juga bisa merambatkan bunyi. Di sini ternyata langkah-langkahnya nih, kalian lihat. Mengisi ember dengan air hingga penuh, memasukkan corong ke dalam ember sampai bawah bagian corong terendam, memastikan corong tidak menempel pada ember, mengetukkan batu pada salah satu sisi ember secara perlahan, mendekatkan telinga pada bagian atas corong, mendengarkan bunyi getukan batu pada ember dan mencatat hasilnya. Hasilnya adalah kita dapat mendengar suara ketukan batu pada ember melalui corong yang dimasukkan ke dalam air. Sehingga dapat disimpulkan bunyi dapat merambat melalui benda cair seperti air. Getaran pada sumber bunyi akan merambat melalui air sehingga bunyi dapat didengar oleh telinga kita. Jadi dari ketiga percobaan tadi dapat kita simpulkan apa ayo? Simak slide selanjutnya ya. Ayo simak
tabel yang Ibu sediakan ini ya. Tadi kan kita sudah melakukan 3 percobaan. Oh, bukan kita, tapi ada Dando, ada Edo, ada Cici, ada Made, dan ada Ale. Nah, mereka melakukan 3 percobaan yang berbeda ya. Masing-masing melakukan 1 percobaan. Maka hasilnya adalah benda gas juga dapat terdengar. Benda padat terdengar juga. Ketiga, yang terakhir, benda cair juga terdengar. Jadi, media atau perantara perambatan bunyi dari ketiga ini semuanya dapat menghambatkan atau mengantarkan bunyi. Sudah mengerti kan kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dimudahkan ya dalam memahami pelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.